Reporter Global melaporkan dalam acara Jambore Hortikultura 2022, buah dan sayur Indonesia harus mendunia. Menteri Pertanian Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh stakeholder, mari bersama-sama kita sukseskan pembangunan di bidang pertanian, menuju Indonesia maju, rakyat yang makmur, dan petani yang sejahtera. Bahannya Pak, apa aja? Organik Pak. Lebih kita feromon, kalau untuk hama itu feromon, pengendalian hama, perangkap hama itu feromonnya. Feromon atau antrak tadi. Produk unggulannya apa aja Pak dari Agritech? Agritech kita pupuknya pupuk hayati cair, biohit, ada pupuk pemenah tanah itu bioprot, humic acid kandungannya 75%. Udah berapa lama Pak perusahaan kita berdiri? Alhamdulillah berdiri ini sudah dari 2012. Oh, udah lama ya, lumayan. Produksi sendiri. PT Sentro itu bergerak bidang apa aja Pak? Boleh diceritain Pak terkait PT Sentro? Agritech kita hanya memproduksi pupuk-pupuk organik saja Pak. Tapi kita ada grup Rumah Bio Indonesia sebagai distributor. Di perusahaan kita sendiri. Untuk pemasaran kita udah sampai mana aja kalau di Indonesia? Seluruh Indonesia Pak. Udah seluruh Indonesia Pak ya. Kami ada di NTT, baru kami buka cabang di sana juga, di Sulawesi juga kita ada. Di Kupang kita baru buka reseller kita. Untuk produk ini harganya berapa Pak? Kisaran berapa ya? Kalau untuk Tanibus ini hanya kami masuk di e-katalog 8.000. Murah ya? Hanya untuk petani Pak ya? Ya, terjangkau untuk petani. Kalau untuk ferokopnya kami hanya di 23.000. Ferokop ini untuk alat buah. Produk ini segmennya menengah bawah atau menengah atas? Menengah ke bawah. Ada tergantung segmennya. Segmentasi kita ya ada yang untuk rumahan, bis, tergantung itu semuanya. Retailnya ya, kalau retail kita berikan harga pasti jauh dari harga e-katalog. Di harga 15.000 sampai dengan 20.000. Produk ini ada ini Pak, subsidi buat petani. Subsidi petani sudah dilakukan oleh Kementerian di harga 8.000 di katalog ya. Sudah dibagikan ini. Pak, gimana dukungan Kementerian Pertanian dalam membantu petani dengan produk kita ini Agritech? Saya rasa sudah tepat sasaran ya Pak ya. Kalau mengacunya ke tanaman ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan atau organik ya. Dengan mempergunakan produk yang diproduksi oleh Agritech dan banyak perusahaan yang lain juga sudah mulai berkecimpung di bidang produk yang organik, sangat membantu sekali. Karena kan pupuk kimia juga sudah sangat mengganggu sekali ya konsentrasi terhadap tanah kita ya. Ini TKDN ini udah 100% ya? Alhamdulillah kita sudah TKDN 100%. Kita semua produk lokal ini Pak. Dan plastik ini kita produksi di pabrik kita sendiri, tidak ada yang apa. Untuk pupuk ini Pak, kalau misalkan tomat 1 hektar produksinya berapa ton? Peningkatannya. Alhamdulillah Pak, kalau untuk bawang mempergunakan pupuk biobit, pupuk cair biobit, pupuk hayati cair sama mempergunakan bioport ini dari yang biasanya hanya 9 ton per hektar, alhamdulillah bisa tercapai 15 ton. Peningkatan. Terbukti ini di daerah Enrekang saya sendiri yang kalah. Oh, udah pernah di riset Pak ya? Sulawesi Selatan Pak ya? Sulawesi Selatan, Enrekang, di daerah Enrekang. Kemarin kami buktikan juga di Guntur, alhamdulillah masuk di 23 ton. Tapi varietasnya batu hijau, tergantung varietasnya dan tergantung ketinggian daerahnya Pak ya, tanahnya ya, ketinggian tanah. Kalau daerah terlalu tinggi juga busuk juga ya. Boleh. Target pameran apa nih Pak di Agritech? Punya target khusus? Harapan kami sih ya lebih kepada serapan di petaninya ya Pak ya, penggunaan petani ya, produk kita bisa dipergunakan dengan yang menggunakan ramah-ramah lingkungan ini kan, untuk pengendalian hama, terutama pengendalian hama dan penyakitnya. Kalau target kami untuk pengendalian hama penyakit yang sekarang dikeluhkan oleh petani kan layu fusariumnya, baik itu di cabai, tanaman bawang. Alhamdulillah kami bisa produksi sipunya itu 10 pangkat 9 di atas nilai rata-rata yang sudah direkomendasikan dari pertanian. Juga ada durian, dapat ilmu dari durian Nusantara kita. Semoga acara ini bermanfaat bagi kami dari daerah masing-masing.
di mana ilmu-ilmu yang ada di nasional ini bisa kami terapkan di daerah masing-masing sesuai dengan harapan kami, karena harapan kami ke depannya semoga bantuan-bantuan dari pusat ini terhadap ilmu-ilmu dapat diterapkan di daerah masing-masing. Apa yang perlu Pak dari Kementerian Pertanian untuk Intinya, bantuan Pak, sekarang dari yang di Riau? Kami pusingnya melarang nomenklatur dari Kemendagri 050 mengatakan bahwa kabupaten kota itu tidak boleh pembelian benih dan bibit. Oh, Ini betul. ini menjadi permasalahan bagi kami di kabupaten kota sekarang. Jadi bagaimanapun kami hanya berharap dari pusat untuk benih dan provinsi. Ini kan keterbatasan antara pusat dengan daerah. Tadi akhirnya program hortikultura di kabupaten itu kurang jalan. Untuk tadi konsultasi durian sama Pak Yayasan Buah gimana? Alhamdulillah dari tadi saya konsultasi dengan durian, mulai dari penanaman, mulai dari pupuk, mulai dari membuat, saya sudah belajar sama beliau. Saya foto langsung, alhamdulillah ilmu bagus. Kebanyakan dari petani kita sistem tanamnya yang salah. Sistem tanamnya salah karena kalau sistem petani kita membuat lubang di dataran. Kalau sistem yang bapak tadi menggemburkan tanah di atas tanah yang ada. Digemburin dulu. Iya. Konsep. Itu yang konsep yang Pak Sani bilang tadi, itu yang salah kebanyakan petani kita. Nanti diterapkan di Riau. Di Riau, insya Allah di kabupaten kami akan setiap ada bantuan, ada sosialisasi akan saya sampaikan ilmu yang saya dapat. Iya, ya. Pak Adi, asal Pak Adi juga produksi alpukat. Bapak dengan Dokter Sandra tadi. Ya, alpukat yang sudah kita lepas. Bapak Alpukat juga varietas penggiat. Gayo. Kemudian juga kita sudah mulai ada jengkol varietas Aceh itu varietas Atia itu. Oke, silakan. Apa pertanyaannya, Pak? Kemudian yang paling utama juga kita memproduksi emping ini. Emping ini dari melinjo mempunyai ciri khas rasanya yang beda dengan emping-emping yang diproduksi oleh daerah lain. Pisang yang dipotong. Oke. Kemudian untuk pengolahan hasil ya, kita juga memproduksi berbagai macam bumbu melalui UMKM. Ada bumbu masakan daging, masakan ayam, sampai dengan bumbu ayam tangkap. Cukup jelas Jadi pertanyaannya. ini bumbu ini Oke, yang silakan. diproduksi oleh UMKM di bawah binaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, ya kita selaku masyarakat Indonesia harus berbangga bahwa dengan terobosan ini kita pastikan bahwa seluruh produk buah-buahan itu bisa kita produksi dalam negeri. Oleh karena itu sebisa mungkin pemerintah berpihak kepada petani-petani kita dengan menanam mengarahkan untuk menanam buah-buahan yang ada ini di dalam negeri sendiri. Tanah kita luas, iklim kita mendukung, air mendukung, panas matahari mendukung, semua serba lengkap. Karena itu bagus kalau ini dikembangkan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Dan karena itu secara berangsur mungkin pemerintah harus memikirkan untuk menyetop impor buah-buahan dari luar. Pak, moto Pak Menteri memakmurkan petani ini dengan ekspor buah ke luar negeri, gimana nih tanggapan Bapak? Ya, ini kan sebuah terobosan yang tadi saya bilang, tinggal kita meningkatkan kualitas ekspor, sehingga seluruhnya merata di seluruh masyarakat itu produknya itu bisa dipastikan bahwa ini produk yang kita hasilkan ini bisa langsung diekspor. Jadi barangkali butuh sortir, tapi saya yakin sekali petani kita cepat sekali beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kualitas yang diminta oleh pasar. Dan dengan demikian saya yakin sekali bahwa suatu saat kita akan bisa mengekspor dalam jumlah besar dan memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri untuk seluruh tanaman hortikultura. Dari Kalimantan Barat. Nah, ini menyusul alpukat dari Singkawang yang akan ditetapkan sebagai varietas unggul nasional alpukat. Ini yang kita lihat. Itu salah satu ya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pengembangan benih buah-buahan untuk nanti disebarkan ke masyarakat dengan bantuan dari program kementerian terutama Dirjen Horti untuk pengembangan bantuan tersebut. Pertama jeruk yang sebagai komoditas andalan di Kalbar, kemudian durian dan tadi alpukat. Apa harapannya Pak di acara ini Pak? Kita mengharapkan ini akan terus berlanjut acara seperti ini dan akan lebih banyak kreasi dari daerah-daerah yang timbul karena kita sebagai negara yang tadi tidak terimbas inflasi yang
tinggi Bu ya, di dunia lain sedang mengalami masalah pangan. Mudah-mudahan hortikultura menjadi salah satu jawaban untuk kesejahteraan masyarakat juga, dan terutama juga untuk kesehatan masyarakat. Karena dengan produk hortikultura akan lebih sehat Bu ya. Acara Jambore Hortikultura ini kami menyajikan bangunan greenhouse. Jadi intinya untuk di smart greenhouse. Jadi ada beberapa alat yang kita pasang di smart greenhouse ini. Salah satunya ada big pen, ada cooling pad, walaupun ini dummy karena memang untuk pameran, tapi sebetulnya kalau di luar ini kita bisa pasang semua. Jadi nanti ada sirkulasi pen, ini yang pertama, dan close untuk yang greenhouse. Nah, semuanya setanya sama greenhouse. Nah, yang kedua adalah kita tampilkan juga untuk ini indoor farming. Jadi semuanya dari mulai kayak ini ada edible flower, terus ada microgreen. Kita dari mulai microgreen. Tapi hidup ya Pak? Hidup, Ini ya. dari mulai nyemai kita semuanya dari sini. Bisa dinyalakan lampunya Pak Dedi. Sirkulasi udaranya yang buat dia tetap Jadi, hidup apa itu Pak? Konsepnya dia ada pendinginnya Pak. Oh, jadi tetap dia dingin. Testimoni ini. Boleh, kita langsung nyalakan. Nah, ini jadi dalamnya sudah ada pendingin dengan konsep yang memang sistemnya NFT. Nah, yang kedua, ini kita dengan konsep indoor farming yang tanpa ada pendingin. Nah, kita juga salah satu perusahaan yang untuk pendampingan budidaya Pak. Jadi semua kegiatan budidaya hidroponik kita juga ada. Jadi mulai perkebunan juga tanaman yang kita ada. Bahkan kita menjadi salah satu off-taker untuk kegiatan di hidroponik Pak, kurang lebih. Nah, yang tidak kalah menarik adalah kita ada toko yang menyediakan semua saran hidroponik, namanya Super Produk. Itu salah satu produk yang ada di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau